Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi man liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana Mawlaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalain wal fariqain min arabin wa ajamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Al-Hasan thumma Al-Husain lin-Nabi qurratu ain nuruhum kal kawkabain jadduhum sallu alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ramadan ya wasi'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan sakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya. Yang berdagang Allah untungkan dagangannya, yang bekerja Allah lancarkan rizkinya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, pengajian kita judulnya adalah amal soleh yang tiada batas. Judulnya firman Allah di surat At-Taubah ayat 105. Allah berfirman dalam satu ayat di sini disebut tentang amal soleh yang tidak terbatas. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satraduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, ya Muhammad, katakanlah kepada mereka, bekerjalah kalian
niscaya Allah akan melihat amal kalian dan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula orang-orang yang beriman, dan kelak akan dikembalikan segala amalan kamu kepada Allah yang maha tahu yang gaib dan yang nyata. Dan kelak di akhirat nanti akan dibacakan, akan diberitakan kepada kamu apa yang pernah kamu lakukan. Jadi perbuatan kita sangat dianjurkan untuk selalu berbuat baik sampai kita menemui ajal. Mati itu dibagi dua. Mati dibagi dua. Ada mati husnul khatimah, ada mati su'ul khatimah. Kalau mati husnul khatimah dikata hasanah. Hasanah artinya bagus, husnu bagus sekali. Khatimah itu maknanya terakhir. Khatam, khatim artinya terakhir. Jadi dalam bahasa Arab disebut husnul khatimah maknanya akhir yang bagus. Jadi kalau bisa kita mati dalam kondisi beriman kepada Allah. Disebut dalam Al-Quran oleh Allah disuruh kita ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri. Itu namanya mati husnul khatimah. Maka itulah perbuatan kita diusahakan selalu berbuat baik kepada siapa aja. Jadi berbuat baik tidak saja kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Jadi ada satu cerita, ada orang yang ibadahnya rajin sekali, tapi dalam kehidupannya dia tidak bagus untuk orang lain. Jadi untuk Allah dia bagus, tapi ini orang maaf ya, tidak kenal tetangga, sombong, orangnya cuek, tidak peduli kepada orang lain. Maka di hadapan Allah tidak ada artinya. Makanya orang masuk surga itu dengan dua cara. Nggak cukup dengan sholat, nggak cukup. Karena sholat ini bukan jaminan masuk surga juga. Tidak, belum tentu. Jadi betul tadi kata orang, ada orang bawa sholatnya kepada masyarakat, bawa puasanya, bawa zikirnya, sampai di padang mahsyar nggak masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak peduli kepada orang lain. Jadi masuk surga itu betul dengan sholat, tapi jangan lupakan orang lain. Hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallahnya apa? Sholat, puasa, ngaji, baca Quran kayak kita nih, zikir, itu hablum minallah. Nah hablum minannasnya bergaul sama manusia. Jadi suatu ketika Nabi siap mau sholat subuh di Masjid Nabawi, ini kisah nyata ya di zaman Rasulullah. Rasulullah ini kan seumur hidup menjadi imam di Masjid Nabawi sampai beliau menemui ajalnya di waktu subuh, sesudah subuh, yaitu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi tetap jadi imam walaupun sedang sakit. Namun demikian Abu Bakar tetap berada di samping Nabi kalau Nabi pingsan karena sudah begitu gawat sakitnya. Nah, apa kata Rasulullah? Setiap mau jadi imam subuh, ketika Bilal selesai azan subuh menunggu qomat. Nah Bilal ini kalau mau qomat nunggu abah-abah dulu dan Nabi. Gimana ya Rasulullah? Apakah kita sudah qomat? Tunggu dulu. Tunggu dulu, hebatnya. Sahabat bingung, Nabi nungguin siapa?
pas berdiri, tunggu ahli surga datang. Oh baik. Jadi dari sekian banyak sahabat, Nabi nggak bilang ahli surga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini malah orang nggak dikenal. Tunggu ahli surga datang. Coba bayangin. Jadi Bilal belum komat, hanya sekedar menunggu orang yang nggak kenal kita di belakang, kan datang paling terakhir. Tiba-tiba datanglah suara kaki, kata Rasul, tuh ahli surga udah datang. Kaget semua. Sholat yang paling belakang, kesiangan, sering terlambat, kok ahli surga, coba bayangin. Sementara yang paling depan belum tentu ahli surga. Dah, bilang komat. Selesai komat, azan, komat, kemudian imam lagi. Selesai subuh, duduklah bersama para sahabat, taklim subuh biasa di Raudhah itu. Selesai taklim, para sahabat berkerumun bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, amalan apa yang bikin orang itu masuk surga? Ini kan judulnya amalan. Amalan apa yang bikin orang itu tadi terlambat subuh masuk surga? Kata Rasulullah, tanya pada orangnya, lihat ke rumahnya, apa yang dilakukan? Para sahabat semua penasaran, datang ke rumahnya. Sampai di rumah orang ini, di rumahnya biasa aja. Kalau orang-orang kan pada baca Quran, pada zikir, dia pun enggak, malah lagi tidur. Kata para sahabat, kok Rasulullah bisa ya bilang ini ahli surga? Saya datangin orang malah lagi tidur, nggak ngapa-ngapain, tidur. Tungguin masuk zuhur, sholat zuhur ke masjid, balik lagi, tidur lagi. Nggak ada pekerjaan yang istimewa maksudnya. Balik lagi sampai larut malam, bertamu lagi ke rumah orang ini. Izin pengen nginep. Kenapa? Pengen tahu tengah malam ngapain nih orang ahli surga. Singkat cerita pada nginep. Para sahabat bangun, berwudu, sholat tahajud. Ini yang punya rumah malah tidur. Kok ahli surga? Nah ini pengen tahu. Dah. Kemudian ditunggu sampai masuk waktu fajar. Para sahabat sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sholat fajar itu bagusnya di rumah, bukan di masjid. Jadi sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah, itu yang paling bagus. Singkat cerita, pantesan kesiangan mulu nih orang, bangunnya siang. Tapi Nabi nungguin, itu hebatnya. Nih mesti diikutin nih, maksudnya yang bagusnya. Singkat cerita, para sahabat pergi ke masjid semua, dia belakangan. Balik lagi selesai subuh, ditanya, ya Rasulullah, saya melihat orang ini biasa-biasa aja. Kami tahajud, dia tidak. Kami witir, dia tidak. Kami baca Quran, dia tidak. Kok bisa ahli surga? Sudah nanya belum? Belum. Tanya orangnya, tanya lagi, balik lagi. Ditanya. Katanya, Ulan, Anda disebut Rasulullah ahli surga. Dia kaget. Betul, iya. Kok bisa begitu? Saya juga nggak tahu. Apa amalan Anda? Nih Pak, catat nih. Amalan dia 1, saya sholat seperti orang biasa sholat 5 waktu. Tapi saya memang tidak seperti Anda yang suka sholat tahajud. Saya mengutamakan sholat 5 waktu. Yang kedua, saya tidak hafal Quran, tapi saya suka baca Quran. Tapi tidak seperti Anda, para sahabat. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga, selama ini saya bertetangga tidak pernah dengki dengan tetangga saya. Dan saya nggak pernah ikut campur urusan tetangga. Itu rahasia. Pulang nih sahabat. Ya Rasulullah, pantas di ahli surga. Kenapa? Dia nggak pernah dengki hidupnya sama tetangga. Dan dia nggak pernah tahu urusan orang lain. Tuh,
Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Susah. Karena pada zaman dahulu bangsa Arab itu, maaf, zaman dulu ya, itu orangnya dengki, iri sama orang lain. Orang lain punya mobil, kita nih dengki. Orang lain punya motor baru, dengki. Orang lain bangun rumah, dengki. Nah, itu yang susah. Makanya masuk surga tidak cukup hanya dengan ibadah, tapi harus ada hubungan antar manusia. Allah melarang 5 hal. Allah melarang 5 hal di surat Al-Hujurat ayat 11, ayat 12, ayat 13. Yang pertama Allah sebut di situ, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Ini kita saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara. Kalau sudah saudara, ada 5 nih. 1, jangan suudzon. Nah, ini yang susah. Betul nggak Pak? Apa suudzon? Prasangka buruk. Nggak boleh. Nggak boleh Pak berprasangka buruk. Ada orang dari daerah datang ke rumah saudaranya ke sini, pengen minum. Orang ini padahal adiknya perempuan cantik. Nah kita udah seudon aja tuh, waduh, ada cewek cakep tuh di rumah itu, siapa tuh? Nah itu nggak boleh tuh, nggak boleh. Disuruh apa dulu? Disuruh Allah fatabayyanu, dicek dulu, ditanya dulu, di cross check dulu. Nggak boleh asal nuduh, nggak boleh berprasangka buruk. Inilah yang bikin pahala sholat hancur, gara-gara suudzon. Apa suudzon? Prasangka nggak boleh. Yang kedua, karena kita bersaudara, kata Allah, janganlah kita ini melakukan perbuatan yang dibenci, yaitu memanggil-manggil dengan nama yang buruk. Nggak boleh nih. Wala tanabaju bil alqab. Nggak boleh kita manggil nama orang-orang yang buruk. Nggak boleh. Contohnya, orang namanya bagus dipanggil Peang. Peang sih nggak boleh Pak, nggak boleh. Betul nggak nih? Nggak boleh. Ada nggak yang begitu? Nggak boleh Pak. Panggil namanya yang bagus. Namanya Abdullah, panggil Abdullah. Kalau di Betawi kan si Dul, nggak apa-apa. Asal jangan nama yang lain. Peang, jangan. Nggak boleh Pak. Ini Allah yang marah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nggak boleh wala tajassatu, mencari-cari kesalahan orang lain, nggak boleh. Ini orang udah baik banget, di masjid udah rajin, di rumah juga rajin, di RW juga rajin, di RT juga bagus, kerja bakti, dicari-cari kesalahan. Itu nggak boleh. Bagaimana caranya nih orang dibenci orang lain? Nah, ini bahaya nih. Makanya ini judul bagus sih. Amal soleh sampai akhir. Itu judulnya nih malam ini. Jadi jangan sampai kita berbuat amal yang buruk di akhir hidup kita. Sisa umur kita gunakan dengan yang sebaik-baiknya. Sehingga ketika kita mati, kita mendapat predikat husnul khatimah. Mencari-cari kesalahan orang lain. Biasanya di perkantoran tuh, di perusahaan, di tempat kerja. Kita merasa udah paling lama nih, ada nih orang baru ditempatin di kantor bersama kita. Nah kita kan bisa cari muka tuh sama bos, cari muka, pengen dipuji, pengen dihargain.
pengen dapat jabatan. Nah, gimana caranya nih supaya nih orang baru tidak naik jabatan? Diapain Pak? Dijelek-jelekin. Itu namanya mencari-cari kesalahan orang lain. Apa hukumnya? Haram. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan. Yang keempat, wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtum. Surah Al-Hujurat. Jangan saling gibah. Jadi gibah ini dari kata ghaib, artinya tidak kelihatan. Maka gibah artinya membicarakan orang lain yang orangnya tidak kelihatan. Itu gibah artinya. Ya nggak boleh. Kalau Bapak tidak suka sama orang, depan orangnya. Jangan di belakang orang. Nggak boleh. Dosa. Apa dosanya Ustaz? Dosanya sama seperti memakan daging bangkai saudara. Surah Al-Hujurat ayat 12. Masya Allah. Nah, itulah manusia disuruh berbuat baik sama orang supaya bisa masuk surga. Jadi yang keempat ini bahaya, gibah. Kita sering mendengar kata gosip, digosok makin sip, betul Pak? Digosok. Jadi kalau ada orang yang ngomong kejelekan orang, jangan ditimpalin, bahaya. Karena kalau kita nimpalin, kita dapat dosa. Kata Rasulullah, orang yang menjelek-jelekan seseorang, maka dosa orang yang dijelekin akan pindah kepada kita yang menjelek-jelekin orang lain. Kata Allah, boleh jadi orang yang kamu jelekin lebih bagus dari kamu. Karena nggak boleh melakukan ghibah. Yang kelima yang dilarang oleh Allah adalah fitnah. Fitnah juga nggak boleh. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jangan kita fitnah. Orang udah baik di kampung difitnah dengan kata-kata keji, kata-kata kasar, itu gak bagus. Makanya kata Allah, segala amal kita akan dilihat oleh Allah. Dan kelak di padang mahsyar hasil pekerjaan kita akan diumumkan untuk kita dari Allah. Karena Allah sebagai Malik Yaumiddin, Raja hari kiamat, Malikin Nas, Raja manusia. Di hari itu ketika manusia disidang oleh Allah, mulutnya terkunci, nggak bisa ngomong. Kalau di dunia dia bisa ngomong, bisa membantah dia. Saya nggak salah, saya benar. Di akhirat nggak bisa ngomong, dikunci lidahnya. Apa yang bisa ngomong? Tangannya. Allah berfirman di surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya Allah, pada hari kiamat nanti di padang mahsyar kami kunci mulut mereka. Oh, nggak bisa ngomong. Lalu tangannya berbicara. Kan perbuatan dilambangkan dengan ini nih, tangan. Tangannya ngomong. Tidak ya Allah, dia bohong. Saya sering nyakitin. Tangannya ngomong, tangannya coba. Wa tashhadu arjulun, kaki jadi saksi. Kaki. Di dunia banyak orang saksi palsu. Ada orang berbuat jahat karena dibayar. Oh enggak, dia baik. Nah, padahal jangan. Di akhirat nggak bisa. Ini kaki akan bicara. Ya Allah ya Tuhan, aku menyaksikan dia berjalan di suatu tempat.
dia menyakiti orang, menyakiti hamba, tangannya ngomong lagi, betul ya Allah. Besok baru Bapak, mulut kita dikunci, gak bisa ngomong gitu, diem. Makanya di dunia ini disuruh banyak berbuat amal soleh. Apa kata Allah di surat Al-Isra ayat 7? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, kebaikan buatmu. Jika kamu berbuat jahat, kejahatan kembali kepadamu. Begitulah Allah. Jadi besok di padang mahsyar kita nafsi masing-masing, bawa diri masing-masing. Makanya hidup ini jangan sampai kita berbuat sesuatu yang buruk, jangan sampai. Makanya setiap habis sholat, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan untuk membaca istighfar. Gimana bacanya? Astaghfirullah. Tujuannya apa? Kita ingat dosa. Ya Allah, saya kemarin nyakitin tetangga, astagfirullah. Saya kemarin berantem sama saudara, astagfirullah. Saya berantem sama istri, astagfirullah. Saya berantem sama anak, astagfirullah. Setiap habis sholat, bayangin. Kalau saja sholat 5 waktu 1 hari, kita kali. Kalau kita baca 3 kali, berarti kita baca 15 kali. Astagfirullah. Dan di sela-sela doa tadi ada doa yang tadi saya baca tuh. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka. 7 kali dibaca. Hadis sesuai. Disuruh 7 kali. Kenapa Ustaz? Karena jumlah neraka ada 7. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. 7 kali. Tuh, setiap habis sholat kita baca itu, kita ingat dosa. Apalah artinya kita kaya kalau kita ini tidak pernah peduli kepada orang lain, namanya sombong. Apalah artinya kita pinter kalau kita suka membodohi orang lain, itu namanya angkuh. Nggak boleh begitu. Nah, kita disuruh jangan sombong, jangan angkuh, tapi peduli kepada orang lain. Sebab sholat kita nih percuma, nggak ada artinya di mata Allah. Makanya kata Rasulullah dalam satu hadis riwayat muttafaqun alaih, iyyakum wal hasan fa inal hasan yaqulul hasanat kama taqulun nar al haqq. Jauhilah olehmu sifat dengki, karena dengki akan melumat pahala-pahala kebajikan sebagaimana api melumat kayu. Sholat kita nggak ada artinya kalau dengki sama orang. Puasa tiap tahun nggak diterima kalau dengki sama orang. Jadi kita mesti seimbang nih, ibadahnya bagus, hubungan kepada orang juga bagus. Namanya hablum minallah wa hablum minannas. Apa kata Allah di surat Ali Imran? Surat Ali Imran ayat 102, 103. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Kita nggak boleh musuhan. Jangan karena konflik masalah masjid berantem, masalah rumah tangga berantem, masalah bertetangga berantem. Jangan. Setuju Pak? Setuju Pak? Jangan. Mulai sekarang peliharalah perbuatan baik kita, baik kepada Allah juga kepada manusia. Kita hidup tidak bisa sendiri.
Kita hidup butuh orang lain, nggak bisa. Kenapa sapu lidi bisa kuat tuh? Sapu lidi kalau kita cabut satu batang patah tuh, patah. Sapu lidi, tahu sapu lidi? Kenapa dia kuat sapu lidi? Karena menyatu, diikat jadi satu, kuat sapu lidi. Dia bisa nyapu kotoran, dia bisa gebuk lalat dan nyamuk, bahkan dia bisa gebuk orang tuh dengan sapu lidi dan gak patah. Itu hebatnya, sapu lidi diikat jadi satu, gak patah. Kenapa? Bersatu. Kata di ayatnya jelas, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguh orang mukmin itu bersaudara, jangan berkecamuk. Karena ada orang gara-gara selek di masjid akhirnya nggak sholat berjamaah. Ada nggak? Nggak, saya nanya ada nggak? Ada. Gara-gara perkara masjid nggak sholat, ngapain tuh? Udah biasa aja. Saya mau nanya nih Bapak Ibu, masjid ini milik siapa? Milik umat. Milik umat. Maka kewajiban kita sholat berjamaah di masjid. Jadi jangan gara-gara perkara masjid nggak sholat ke masjid, sama tetap ke masjid. Dan kita nggak boleh Pak bermusuhan. Kan tadi saya bilang kita sholat tapi masih gedek. Tahu nggak gedek? Gedek tuh musuh, benci sama orang. 3 hari lagi lamanya nggak diterima sholatnya, coba sebelum dia minta maaf. Cuma kayaknya udahlah, jadi manusia yang paling enak itu biasa-biasa saja. Enak kan Pak? Ketemu orang salam, ada orang sakit besuk, ada orang kesusahan datang, sumbangan, kegiatan RT ikut, bersih-bersih got ikut. Enak kan Pak? Enak kan? Enak. Diundang tahlilan datang, diundang hajatan datang. Enak kan? Enak. Jangan sampai diundang tahlilan nggak mau, haram, main haram-haram aja. Dari mana haramnya? Ada apa yang begitu? Enggak, saya nanya aja, ada nggak? Nggak boleh begitu lah. Yang undang tetangga sebelahnya. Kalau kita merasa nggak suka, jangan bilang begitu. Lebih baik menang. Apa menang Pak? Ya. Nah, mendingan diam. Lucu kadang-kadang ada orang diundang, ayo Pak yasinan. Apa tuh yasinan? Nggak usah bilang begitu. Udah diam aja. Kan nggak datang. Diam. Asal jangan komentar. Betul nggak Pak? Nah, kadang-kadang lucu manusia. Makanya kita hidup ini kan sebentar, dibatasi dengan umur kan. Perbanyaklah amal soleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itu yang paling inti. Sebab besok di padang mahsyar tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh, dan tidak ada orang alim, tidak ada orang biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Tuh, bukan paling kaya, paling pintar, paling hebat, bukan, tapi paling takwa. Inilah yang saya sampaikan pada malam ini. Semoga kita semua mendapatkan pahala atas ngaji kita di setiap Senin malam Selasa. Ini bekal kita masuk surga. Kata Rasulullah, man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Siapa orang yang bersemangat mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan khairan katsiran wa syarran ba'idan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina wa na'udzu bika min jahdil bala wa rizqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil 'ada. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum